doa orang-orang berdoa kepadamu. Segala puja dan puji bagimu di atas langit, di muka bumi, dan sesudah sebanyak bilangan yang kau kehendaki. Semua bagus ya Allah. Dan itu adalah statement kita setiap kita sholat. Tapi begitu kita selesai sholat, mungkin karena kita tidak mengerti, begitu kita selesai sholat, kita langsung menghardik orang. Kafir, jahat, kafir, jahat. Nah ini tidak sesuai. Nah harusnya apa yang kita ucapkan kalau kita ngerti, kita praktekkan di kehidupan untuk supaya kita menghargai semua ciptaan Allah. Baik dia beda suku, beda ras, beda agama, beda ideologi, kita harus hargai karena itu statement kita di dalam sholat. Nah kalau kita sudah bisa menghargai itu, kita bawa di dalam sholat sehingga kita pada saat sholat kita sudah bisa menjiwai. Oh pada saat Sami Allahu liman hamidah, persis apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan di kehidupan. Nah itu yang disebut sholat. Jadi apa? Penjiwaan akibat praktek di kehidupan. Jadi dia tentu juga harus ada aplikasinya setelah sholat itu selesai ya Pak Ustadz ya? Sangat. Itu sangat korelasi sekali. Jadi kalau kita tidak praktekkan di kehidupan, sama saja dengan sholat itu bisa dikatakan. Sebagai contoh misalnya gini, bagaimana kita menjiwai sebuah arti cinta kalau kita sendiri belum pernah jatuh cinta. Tapi kalau orang sudah pernah merasakan sebuah jatuh cinta, pada saat dia berbicara cinta dia tahu, oh ini loh rasanya jatuh cinta. Sebuah penjiwaan karena kita telah pernah melakukan. Atau misalkan gini, seseorang mengatakan, hei kamu harus berani melawan perampok, misalkan begitu. Bagaimana dia akan bisa menjauhi kata-katanya berani melawan perampok kalau dia sendiri belum pernah berhadapan dengan perampok tersebut ya. Nah, jadi pentingnya sebuah penjiwaan. Nah, sholat juga demikian. Kemudian korelasinya antara kesehatan dengan kekusyukan sholat tersebut itu apa ini Pak Ustadz? Itu tadi, jadi kalau kita praktekkan apa yang kita ucapkan di dalam sholat penjiwaan tadi, maka sholat itu akan berefek kepada hati. Nah proses akan terjadi di sana. Di situ dikatakan tidak aku turunkan sholat di muka bumi kecuali mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah pada saat sholat berefek kepada hati, Allah berkata kalau segumpal hati atau daging ini baik, maka akan baiklah seluruhnya semua. Baik. Artinya apa? Kesehatannya pun menjadi baik. Kalau dia sebagai seorang pimpinan, dia pun akan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Ya sebagai luar biasa sekali. Nah ini yang saya pikir perlu untuk jadi bahan renungan kita bersama. Makanya kita coba angkat tema kita pada hari ini adalah sebuah berkat sholat yang khusyuk. Jadi efeknya akhirnya kembali lagi kepada diri kita. Semuanya itu penjelasan dari Pak Ustadz Sony Sutrisna, pemirsa bisa Anda dapatkan di buku yang saat ini bisa ada tertera di depan televisi Anda, di depan kita, mengenai Power of Soul, dan yang satunya sholat yang bisa mendatangkan rezeki seperti itu ya Pak Ustadz. Karena hal ini saya pikir penting sekali ya Mbak Popi, karena banyak sekali kita, orang tua kita kecolongan ya. Kita sudah lihat mungkin di depan mata, anak saya udah sholat nih ya. Udah tapi sholat. Kemudian di belakangnya itu tapi ya Pak Ustadz ya. Tiba-tiba kita dihadapkan pada satu kenyataan yang mengagetkan. Anaknya terlibat narkoba misalkan. Ya padahal di depan ini anak saya sholat terus nih. Nah ini tadi. Kenapa? Karena sholatnya tanpa sebuah penjiwaan. Nah saya pikir ini juga jadi introspeksi kita bersama lah untuk mulai membuka lagi. Apakah anak kita ini pada saat dia sholat dia ngerti nggak apa yang dia ucapkan nih? Nah kalau anak kita belum ngerti apa yang dia ucapkan, sepatutnya kita sebagai orang tua harus membantu supaya anak kita bisa memahami apa yang dia ucapkan dalam sholat. Kembali lagi ya, kewajiban dari orang tua untuk lebih mengarahkan kembali supaya si anak tidak hanya menjalankan sholat seperti biasa, tetapi juga harus benar-benar menjiwai dan adanya pendalaman dari apa yang dikatakan pada saat sholat itu sendiri. Sangat betul sekali itu. Oke, saya boleh ke Ibu Nur ya, Ibu ya. Kalau boleh diceritakan kepada para pemirsa saat ini, sebenarnya keluhannya adalah mengenai sakit kepala yang sangat sangat sakit begitu ya Ibu ya. Dan ada juga tambahan sakit apa Ibu? Sakit pinggang. Kemudian pada saat itu boleh dikatakan berapa bulan atau berapa tahun yang lalu menderita itu Ibu? Pinggang ini udah lama ya. Saya udah sampai ke sini, saya udah USG 2 kali. Oh sudah sampai ke medis juga? Udah ini Mbak, udah tapi nggak ada, katanya nggak ada apa-apa. Tidak ada permasalahan? Iya, saya udah ke ini. Terus kemudian yang kepala juga sempat di rekam medis, sudah sampai ke dokter? Kalau rekam medis belum, cuman konsul ke dokter juga sudah ya? Udah minum obat. Cuman pada saat itu diagnosa dari dokter untuk kepala itu apa Ibu? Kena sakit apa? Sakit kepala waktu pertama saya kena ini vertigo. Vertigo itu udah sembuh gitu ya. Maksudnya kalau udah minum obat, alhamdulillah ini nanti kambuh lagi. Tapi yang sakit yang saya rasakan yang sekarang beda. Sakitnya benar-benar sakit banget. Udah saya terus ini
cek saya tensi darah normal gitu semuanya, Kolesterol, nggak asam vertigo, urat, hipertensi segala macam normal semua Ibu? hipertensinya pas saya ini tuh normal, jadi sakitnya itu nggak tahu kenapa. Saya minum obat nggak sembuh, akhirnya saya nggak lama ngeliat di ini Televisi Pak Ustadz, perasaan kok enak, saya coba ini Oh mudah-mudahan. baik, ditahan gitu dulu ya kan. Ibu ya, bagaimanakah terapinya nanti yang ada di klinik Pak Ustadz Sony. Dan pemirsa, line interaktif di segmen selanjutnya akan segera kami buka di 0215155111 bagi Anda yang ingin langsung bertanya mengenai keluhan ataupun penyakit Anda. Insya Allah Pak Ustadz Sony akan memberikan solusi tepatnya bagi Anda. Tetap bersama kami di Medika Natura. Di mana teraba perutnya itu levelnya bengkak. Jadi TKI itu adalah pilihan seperti kita berperang. Tetap harus hidup dan bisa menghidupi anak-anak gitu. Sebagai orang tua gitu kan, apa sih yang kita perjuangkan untuk anak? Dan meninggalkan Indonesia, mayoritas di TKI pun tidak bertanggung jawab. Kalau ibu menjadi seorang yang kuat, anak ibu akan kuat. Kepada seluruh sahabat perempuan, kita tidak boleh berhenti bermimpi. Banyak koridor, malah semakin banyak pelanggaran yang masuk ke jalur busway itu sendiri. Tidak seperti itu. Saya sederhana, karena sederhana. Tidak perlu miskin apa tidak? Enggak perlu lagi. Semua masyarakat yang Kriterianya apa? Enggak perlu lagi. Bawa KTP 100.000 kita sekarang, yang gambar Soekarno-Hatta. Nah nanti itu persis warnanya, semua tidak berubah, hanya angkanya. nolnya jadi Betul. Public figure kita harus diberitakan karena hak publik harus mengetahui apa yang kita lakukan. Itu kan jadi pusing kita bilang. Teroris kan merencanakan untuk menyerang balik kepada aparat keamanan. Kita lihat satu ini yang kualitasnya benar-benar ya menggetarkan kancah musik. Pastinya Indie Base Camp. Jak ini the best of Indie Music hanya di Jak TV. Terima kasih pemirsa bagi Anda yang masih setia bergabung bersama kami dalam Medika Natura Sore. Dan kami masih membahas mengenai sehat berkat adanya sholat yang khusyuk. Nah tadi kita sudah dijelaskan sedikit mengenai itu keluhan-keluhan yang Ibu Nur rasakan ya. Sakit kepala yang berlebihan, kemudian ada juga sakit pinggang juga ya Ibu ya. Sudah berobat ke medis, sudah didiagnosa terkena vertigo juga, setelah mengkonsumsi obat sudah sembuh tetapi kemudian kambuh kembali seperti itu. Akhirnya memutuskan datang ke klinik terapi kolbu seperti apa Ibu Nur? Saya terapi itu 3 kali Mbak, satu paket. Hari kedua itu alhamdulillah udah enak banget perasaan kepala saya, udah enggak. Pada saat, mohon maaf, pada saat pertama kali datang ke klinik, bertemu langsung dengan Pak Ustadz atau ditangani oleh para terapis yang ada di sana? Ada sama asisten juga, ada asisten terus sama Pak Ustadz juga. Iya. Pada saat itu boleh ceritakan apakah kepalanya sedang kambuh sakitnya, pinggangnya pada saat itu juga sedang sakit sekali atau bagaimana? Waktu itu waktu saya ke situ memang lagi sakit banget kepalanya. Terus di terapi sama Pak Ustadz. Hari kedua alhamdulillah udah ngerasa enak. Oh baik. Terapi yang dilaksanakan oleh terapis yang ada di klinik terapi kolbu kalau boleh diceritakan seperti apa Ibu? Doa ya, cuman itu doa sama Pak Ustadz sama ini kasih air mineral aja, air doa. Saya sama minyak. Oke, nanti dilanjutkan ya Ibu ya. Kita sudah ada penelpon sore hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat sore Medika Natura. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik, dengan Bapak siapa di mana ini? Ya, dari Makmun Jakarta. Baik, silakan Bapak. Keluhannya seperti apa langsung ke Pak Ustadz? Ini Pak Ustadz Sutisna. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Ini Pak Ustadz, saya keluhannya sakit kepala Pak Ustadz. Udah 3 tahun Ustadz.
Tapi udah ke rumah sakit, diperiksa nggak ada penyakitnya Ustaz. Tapi kalau minum obat, baik Ustaz. Oke. Mohon maaf Pak Makmun, ini sakit kepalanya hanya sebelah saja yang dirasakan atau seluruhnya atau mungkin ada muternya juga? Semuanya ini, semua. Semua ya? Iya. Kemudian ada rasa muter begitu Pak? Iya muter ya. Seperti vertigo kalau boleh saya katakan? Iya. Oh baik. Mohon maaf usia Bapak? Iya. Usianya berapa Pak? Apa? Usia Bapak Makmun? 45. 45 tahun, baik. 45. Iya, baik. Selain keluhan sakit kepala, ada lagi yang dikeluhkan Bapak? Iya. Sama perut. Sama perut? Perut. Iya, perut. Iya. Oke, baik. Sudah cukup Pak? Kita akan langsung bahas ya. Selamat sore Bapak Makmun di Jakarta. Silakan Pak Ustadz langsung dijawab. Iya Pak Makmun, tadi saya coba lakukan deteksi. Memang di daerah kepala sangat berat sekali energi di sana ya. Nah inilah yang mengakibatkan juga di rusuk bagian kanan juga dia agak sedikit berat energi di daerah sana. Terus dia sudah mulai bergeser ke belakang sehingga ginjalnya pun sebelah kanan juga agak sedikit kram. Tapi ini nggak apa-apa ya, dia cuma kena efek aja. Nah ini juga yang mengakibatkan asam lambung di daerah perutnya agak bereaksi. Nah ini kasus-kasus seperti ini jangan terus kemudian kita langsung pointed bahwa ini adalah mah. Tidak ya. Mahnya insya Allah nggak ada apa-apa. Cuma dia kena efek dari asam lambung akibat energi di rusuk bagian kanan. Dan ini pun juga diakibatkan karena ketegangan di daerah kepala. Jadi kalau mau dilakukan terapi, nanti kita coba terapi adalah kepalanya dulu. Kita turunkan ketegangan di daerah kepala, baru kita daerah rusuk. Nah untuk sementara waktu gorengan sama bumbu-bumbu kacang sebaiknya dihindari ya Pak. Gorengan, bumbu-bumbu kacang, kopi, ya teh yang kental-kental itu jangan dulu. Apalagi jamu-jamu jangan dulu untuk sementara waktu ya. Dan kalau memang nggak keberatan ya sebaiknya ya merapat ke tempat klinik kita ya. Oke, untuk Bapak Makmun dan juga para pemirsa JAK TV, jika Anda ingin mendapatkan terapi kolbu, Anda bisa datang di Klinik Terapi Kolbu di Jalan Utan Kayu Raya, nomor 24 Jakarta Timur, 13120. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi di 021-858-2029 atau 021-8500413 dan 021-7058-0381. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa ternyata ada dua buku di depan saya ini, yakni Power of Soul dan Sholat yang bisa mendatangkan periuk rezeki, seperti itu bisa didapatkan di toko buku terdekat ya Pak Ustadz ya sejauh ini ya. Oke. Jadi bisa mengetahui bagaimanakah sholat secara khusyuk itu seperti apa, kemudian bisa mengerti lebih dalam lagi pengenalan diri kita, pengenalan lingkungan sekitar kita, dan tentunya yang paling lebih penting adalah pengenalan Sang Pencipta kita ya Pak Ustadz ya. Nah, kemudian boleh dilanjutkan lagi kepada Ibu Nur. Ibu Nur setelah mendapatkan terapi kedua, lebih tepatnya ya, sudah mendapatkan adanya perubahan dan kemajuan. Iya. Ya, perubahan dan kemajuannya itu kalau boleh diceritakan seperti apa Ibu? Udah ringan kepala saya, udah nggak, ini udah enak gitu ya, saya udah bisa masak. Sebelumnya memang beraktivitasnya memang agak sedikit susah ya Ibu ya? Iya. Oke. Rasanya kayak pengen muntah gimana kalau ada ini, mual juga seperti itu ya? Enak banget. Oke, baik-baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Ibu ya. Dan pemirsa sekali lagi kami juga masih menunggu telepon Anda di 021-515-5111. Kami jeda sebentar, sesaat lagi tetap bersama kami. Jadi saya ingin ajak teman-teman saya bisa sekolah seperti saya gitu. Perannya sangat penting adalah di rumah. Saya bukan hanya ada di sekolahan. Menggarap teater anak. Kita membawa nama harum Indonesia di dunia internasional. Mereka berkarya. JAK TV kritis mencerdaskan. Informasikan tempat-tempat belanja dengan barang-barang berkualitas dan harga murah.